dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberi apa yang ku perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan telah menciptakan manusia agar dia dapat memuliakannya. Jika tidak mencapai memuliakan Tuhan, hidupnya adalah kegagalan yang membawa malapetaka. Tidak mungkin roh manusia abadi dibuat untuk kesembronoan, menghabiskan seluruh waktunya untuk mainan dunia. Tuhan adalah contoh yang lebih tinggi. Tidak mungkin manusia menghabiskan dirinya untuk hal sepele yang seringan udara. Berhentilah sejenak dari kerjamu. Semua bukan komedi. Kematian, surga, neraka itu serius. Bukankah kehidupan harusnya begitu? Sesuatu yang lebih agung harus dituntut dari Anda daripada Anda dari pagi sampai malam hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Siapapun di antara kamu yang tidak menyerahkan semua yang dimilikinya tidak dapat menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Ibadah 2 kali seminggu, bermoral selama seminggu, telah pergi ribuan kali dalam hal keagamaan. Semua pekerjaan murah dan murah, karena tidak perlu penyangkalan diri. Jika pergi ibadah moral, jalan-jalan rohani akan bawa kita ke sorga, maka lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju ke sorga. Tetapi menjadi seorang Kristen sejati membutuhkan biaya menurut standar Alkitab. Harga yang dibayar, musuh diatasi, pertempuran dijuang, pengorbanan dibuat, Mesir ditinggalkan, padang gurun dilewati, salib dilakukan, perlombaan dijalankan. Arti pertobatan bukanlah menempati kursi empuk dibawa ke sorga dengan senang hati, tapi dengan biaya untuk memenangkan kemenangan. Maka sangat penting hitung biaya menurut Alkitab. Kristen sejati akan rugi pembenaran egonya, dosa-dosanya, kecintaan kemudahannya, dan nikmat hidupnya. Sebuah agama yang biaya apa-apa adalah bernilai apa-apa. Jika agamamu tidak berbiaya apa-apa, dibawa asik aja, adalah tak bernilai apa-apa. Kristen yang murah dan mudah, tanpa salib, pada akhirnya akan membuktikan kekristenan yang tidak berguna tanpa mahkota. Mari jangan tolak padang gurun yang harus kita lewati. Apapun yang paling Anda cintai adalah idola Anda, Tuhan Anda. Yang paling sulit berpisah dengan kita adalah idola diri. Jika diri Anda masih bersaing dengan Kristus, maka Anda tidak dapat dihitung di antara mereka yang mengikuti Dia. Oh Tuhan, ampuni saya. Akhirnya saya sadari di saat paling sulit, saya masih memilih diri daripada Kristus. Ampuni saya Tuhan. Tinggalkan semua, bahkan hidup itu sendiri. Kristus harus unggul. Saya sering merampas pikiran saya dari Tuhan, merampok Tuhan.
Ada banyak hal yang saya harusnya menjelajahi tentang Tuhan. Tema belajar dan merenungkan firman-Nya yang tidak dapat saya habiskan setiap hari. Saya jarang mempraktikkan kehadirannya dalam pemikiran yang sungguh-sungguh. Saya tidak menghormati Tuhan. Saya gembira saya harus serius dan kurang ajar ketika saya harus gemetar. Betapa sedikitnya penyerahan hidup saya yang tidak dapat disangkal adalah milik-Nya. Saya hanya bisa memohon belas kasihan yang diberikan Kristus kepada perampok seperti saya. Jangan meninggikan supremasi manusia yang lemah di dalam gereja. Tuhan akan mematahkan hati untuk membangun kerajaan-Nya. Tuhan akan membawa kita kepada kehampaan di hadapan hadirat-Nya. Semua umat Tuhan adalah umat yang hancur hatinya. Apakah Kristus yang disalibkan telah dinyatakan dalam hati Anda? Ya Tuhan, hancurkan hati kami di hadapan-Mu. Kata Ayub, lihatlah aku yang keji dan aku membenci diriku sendiri di hadapan Tuhan. Mazmur 51:17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina ya Allah. Hati yang benar-benar hancur akan selalu membela Tuhan, tidak peduli harganya. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada yang tertindas, yang patah semangatnya, yang gentar kepada firman-Mu. Yesaya 66 ayat 2b. Kasih Allah sungguh luar biasa. One an, night, selamat malam. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan renungan bersama Indah. Tuhan memberkati Anda.